Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat sore, selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Tuhan. Kita tahu kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Biarlah kita pujikan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami pada saat ini Tuhan yang beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus, hanya lewat online Tuhan, biarpun dimanapun Tuhan Yesus, jemaat GPDI Kanan yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan jamah satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan juga terus penopang daripada Tuhan. Biarlah penyertaan daripada-Mu Tuhan yang menyertai Bapak Ibu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu berikan sukacita, kesehatan, damai, sukacita-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terus Tuhan persiapkan hati kami untuk terus menyembah Engkau, memuji dan membesarkan Nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai umat pemenang, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita akan terus memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Kita akan pujikan, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Puji Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan, bangkit gereja Tuhan, terus untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan pujikan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan dengan darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Seperti biasanya apa yang kita saat ini mengalami, bahkan melihat di mana di Taman Rahayu ini, bahkan di tempat-tempat lain, itu banyak yang penuh dengan kejadian-kejadian. Seperti halnya dengan sekarang, apa yang menjadi sorotan bagi masyarakat, yaitu musibah yang terkena penyakit corona. Ada anak yang lain, yaitu kejadiannya sedang dibopong. Jadi dibopongnya bukan dipegang begini, tapi dia ada di sini, kepalanya ke sini, kakinya ke belakang. Saya pikir ini anak sakit atau sudah meninggal. Saya tanya, oh ini corona katanya. Jadi yang dia pegang atau dia yang memegang itu adalah ayahnya. Jadi kalau yang lain itu tidak berani untuk memegang ataupun mendekat. Tapi saya mengakui bahwa kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa yang saya tahu pada hari itu. Saya tahu bahwa mulai dari rumah hingga saya berjalan sampai ke tempat-tempat lain dan sekarang ketemu dengan anak yang dibopong ini, saya sudah berdoa. Dan saya yakin, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu dan senantiasa hadir di dalam setiap orang yang beriman. Kita harus percaya pada Tuhan di dalam segala hal. Apapun saat ini sedang dilanda dengan virus corona. Ketaatan kita melalui firman Tuhan, itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, itu semua untuk menebus segala dosa kita, pelanggaran kita. Bila kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, kita akan pujikan pujian hanya Kau Tuhan di hidup.
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin, haleluya. Karena salib-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita menyembah Allah yang begitu besar. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti saya minta doa untuk firman Tuhan. Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya
lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, hati Tuhan sudah disenangkan. Itu sebabnya Tuhan bawa kami untuk selalu berada di jalur kebenaran firman Tuhan. Karena di hari-hari ini kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu itu. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami. Mengucap syukur buat waktu yang Tuhan masih beri bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPDK Taman Rahayu. Mulai dari sekolah minggu, remaja, sampai dewasa, sampai yang sudah sepuh. Doa dan harapan kami, jemaat Tuhan ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sehat selalu ya, jaga kesehatan, turuti himbauan, nasihat pemerintah, tinggal di rumah, jaga kebersihan, baik pribadi kita, baik rumah kita. Ketika engkau mengasihi dirimu, ya, menjaga kesehatan dirimu, kebersihan dirimu, rumahmu, maka engkau mengasihi orang lain, tidak kemana-mana, ya, tidak berpergian, ya, ada di rumah. Bapak Ibu ada keperluan, ya, beritahu kepada kami akan doakan, kami akan bantu semampu kami sebagai gembala yang ada, ya, supaya kita selalu ada dalam hal yang baik untuk kita alami bersama Tuhan terus. Jemaat Tuhan, saya percaya dalam hati kecil saudara seperti kami rindu kita bisa beribadah kembali, beribadah di gereja, beribadah menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Kami menunggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di depan pintu masuk gereja. Saudara datang jalan kaki berkendaraan, kita bersalaman, kami melihat muka sukacita, kegembiraan, ya. Orang ibu-ibu, cipika-cipiki senang saudara. Kita memuji bersorak-sorak bersama-sama di gereja. Tapi kalau kita masih mengalami kondisi saat ini di rumah saja, tidak akan mengurangi, ya, kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Saya percaya Tuhan hadir walaupun cuma melalui video streaming ini. Jika kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah kita, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini tanggal 3 Mei 2020, tidak terasa, ya, kita sudah di bulan Mei, ya. Kita masih sehat itu karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur, ya, kita boleh baik keadaan kita. Nah, tema firman Tuhan hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 ini, nasihat Tuhan Yesus bagi orang percaya. Nah, ayat ini saudara disampaikan kepada murid-muridnya, kepada murid Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Ada pesan berupa nasihat yang diberitahukan kepada murid-muridnya, diberitahukan kepada kita orang percaya saat ini, supaya kita memiliki dan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan untuk memiliki dan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan, kita harus percaya kepada nasihat Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Terjemahan ejaan lama, penganiayaan memakai kata sengsara. Ya, saya akan pakai kata sengsara saja. Ya, dalam dunia kamu menderita sengsara. Bapak Ibu, jauh sebelum kondisi yang terjadi dalam dunia saat ini,
COVID-19 yang melanda Indonesia dan negara-negara lain. Ya. Tuhan Yesus memberitahu ada nasihat bagi kita, supaya kita memiliki dan mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Dan untuk itu kita harus percaya kepada nasihat Tuhan, supaya dalam kondisi saat ini, dalam kondisi kita dalam dunia, dalam menderita, kita menderita sengsara, ya, kita tidak kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Tidak banyak saudara, ya, tidak sedikit juga, banyak tidak sedikit, ya, orang Kristen yang kehilangan damai sejahtera karena kondisi saat ini. Maka pesan Tuhan dalam kondisi saat ini, di mana dalam dunia kita sedang menderita sengsara saat ini, kita harus memiliki dan mengalami damai sejahtera dengan kita percaya kepada nasihat Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita percaya pada nasihat Tuhan, bukan saja kita memiliki dan mengalami damai sejahtera, tapi saya percaya ada mukjizat Tuhan yang terjadi dan berlaku dalam bagi kehidupan orang percaya. Amin. Saudara, karena COVID-19, saya mau berhenti di sini. Tidak sedikit orang percaya mengalami sengsara, menderita kesengsaraan. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, usaha atau bisnisnya sepi, tidak ada pemasukan, pengeluaran jalan terus, ya. Bahkan ada, ya, anak Tuhan, ya, ada orang percaya yang punya gaji banyak, ya, karena dia bekerja di satu perusahaan swasta yang terkenal di Jakarta, ya. Dia beli rumah, ya, di satu daerah yang mahal, ya. Cicilan, tagihan tidak bisa dia bayar karena dia harus dirumahkan, ya, mengalami penderitaan sengsara di dunia saat ini. Tidak sedikit, ya, orang tua yang anaknya menjadi tulang punggung dalam keluarga, memenuhi segala kebutuhan orang tua keluarga, ya. Tapi sudah tidak bisa lagi karena anaknya sudah dirumahkan atau di PHK-kan. Ada jemaat, ya, yang usahanya makanan, ya, sudah buat adonan, ya, sudah menunggu berjam-jam lamanya, tidak ada yang beli karena sepi pembeli, ya. Ada juga, ya, sekolah, ya, memberitahukan kepada orang tua untuk bayar uang sekolah SPP, ya. Bagaimana mereka harus bayar uang sekolah anak mereka kalau tidak ada pemasukan? Sekolah juga bingung bagaimana mereka harus bayar atau menggaji guru, ya, pengajar mereka di sekolah mereka kalau orang tua murid tidak bayar SPP di sekolah. Ya. Kondisi saat ini, keadaan saat ini, ya, Tuhan memberi nasihat kepada kita supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera di dalam Tuhan. Maka kita harus percaya kepada nasihat Tuhan supaya kita memiliki dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Percaya karena kondisi saat ini tidak sedikit yang kehilangan damai sejahtera. Nasihat Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia beritahu kepada kita supaya kita memiliki dan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Dengan kita percaya kepada nasihat Tuhan, dunia tidak bisa memberi damai sejahtera saat ini. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki dan mengalami damai sejahtera. Saudara, ada nasihat Tuhan juga saat ini, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Ada nasihat kembali yang disampaikan bagi kita supaya kita boleh percaya kepada Tuhan. Jangan gelisah hati kita, tapi percaya kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan GPDK Taman Rahayu sedang mengalami sengsara, tapi mari dengar nasihat Tuhan Yesus bagi kita. Dengar nasihatnya.
Tuhan Yesus sudah mau kita kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah mau kita gelisah. Makanya dia katakan, saudara, kalau kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, dikatakan begini, dalam dunia kamu menderita sengsara, tetapi kuatkanlah hatimu. Supaya kita tidak gelisah, kita harus kuatkan hati kita, percaya kita kepada Tuhan, kuatkan iman kita kepada Tuhan, kuatkan percayaan kita kepada nasihat Tuhan, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sekali lagi saya percaya, ketika kita percaya Tuhan, percaya kepada nasihat Tuhan, bukan saja kita memiliki dan mengalami damai sejahtera, tapi saya percaya kita akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Belum lama kita mengadakan, merayakan Paskah. Melalui Paskah kita mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mengingatkan kita adanya penderitaan, kesengsaraan yang akan dialami kita, yang kita akan alami di dalam dunia. Tapi juga Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita supaya kita percaya kepada nasihatnya, percaya kepada Tuhan, dan kita akan memiliki damai sejahtera di dalam Dia. Ingat, Dia sudah mengalahkan dunia. Pertanyaannya, dunia apa yang sedang kau derita saat ini? Kau alami penderitaan? Kau sedang di-PHK-kan dari pekerjaanmu? Apakah kau sedang dirumahkan? Usahamu, bisnismu sepi? Kau tidak ada punya pendapatan? Percayalah kepada Tuhan. Dia sudah kalahkan dunia-dunia itu. Dia akan bangkitkan kembali usahamu. Dia akan berikan kemenangan dalam pekerjaanmu. Engkau akan dipanggil kembali dalam pekerjaanmu. Engkau akan dipanggil kembali dalam usahamu, dalam pekerjaanmu yang lama atau mungkin yang baru. Percaya kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kita akan memiliki dan mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Ya. Usaha bisnis kita, saya percaya, akan bangkit karena kemenangan, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Nasihat yang Tuhan beri kepada kita, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Mari percaya kepada nasihat Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, mari tetap percaya kepada Tuhan dan memiliki dan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Doa dan kerinduan kami, Jemaat GPK Taman Rahayu, mari percaya kepada nasihat Tuhan. Tuhan tidak ingin kita kehilangan damai sejahtera, tapi kita tetap memiliki damai sejahtera dengan percaya kepada Tuhan. Percayalah, dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Hanya di dalam Tuhan kita akan memiliki dan mengalami damai sejahtera. Ketika kita percaya kepada nasihat Tuhan, bukan saja kita memiliki dan mengalami damai sejahtera, tapi kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari saat ini ikuti apa kata firman Tuhan, maka hidupmu akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah dengar firman Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan dan perjamuan Tuhan yang kita akan laksanakan, kita akan nikmati. Kita berdoa firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan yang menasihatkan kami, anak-anak Tuhan dalam dunia saat ini. Kami percaya nasihat Tuhan membawa kami untuk kami boleh mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan,
untuk kami tetap menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mendapat memberikan kekuatan dalam kondisi keadaan saat-saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, mari Tuhan mampukan jemaat Tuhan untuk melewati hari lepas hari dengan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan makan minum bersama denganmu dalam perjamuan Tuhan yang ada. Berkati apa yang akan kami terima ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami makan, apa yang kami minum benar-benar daripada-Mu, yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, percaya Tuhanlah pertolongan dalam kehidupan setiap kami. Urapi berkati kami semua. Layakkan kami Tuhan untuk boleh menerima, menikmati perjamuan Tuhan ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami akan terima nikmati perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari persiapkan diri, ya. Buka pelan-pelan cawan anggur yang ada, ya, supaya tidak tumpah, ya, karena agak sulit untuk dibuka, ya. Sudah? Kalau sudah, mari angkat roti dengan tangan kanan, dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan bacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah beri bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik bagi jemaat GPD Taman Rahayu. Mari Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya, sumber damai sejahtera, pertolongan kami, pertolongan dalam kehidupan kami saat ini. Mampukan Tuhan, agar jemaat GPD Taman Rahayu bisa lewati hari lepas hari dengan kasih anugerah yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu dan akan selalu menyertai dan menolong dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan Tuhan, menikmati, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, pada selesai, ya, menikmati kebaikan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan hari lepas hari, selalu, senantiasa. Amin.